Pagi hari di sekolah menengah atas, Bakti Nusantara, selalu ramai. Suara sepatu yang berderit di lantai koridor, obrolan renyah para siswa, dan dentingan bel yang nyaring menciptakan suasana yang hidup dan dinamis. Namun, bagi seorang siswa bernama Raihan, semua keramaian itu terasa seperti gangguan yang menutupi sebuah kejanggalan dingin. Raihan adalah siswa kelas 11, jurusan Ilmu Pengetahuan Alam 3, IPA 3. Ia bukan seorang indigo atau paranormal, tetapi ia memiliki kepekaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal yang tidak terlihat. Ia sering menangkap sekilas bayangan cepat yang tidak dilihat orang lain, atau merasakan hembusan udara dingin yang menusuk meskipun matahari bersinar terik. Kepekaan ini memberinya rasa ingin tahu sekaligus beban yang harus ia tanggung sendiri. Sumber utama kejanggalan itu adalah bangku paling belakang di kelasnya, tepat di sudut dekat jendela. Bangku itu adalah milik Maya Dwi Astari. Tepatnya, bangku itu pernah menjadi miliknya. Maya adalah siswi yang dikenal pintar, pendiam, dan selalu mengenakan pita rambut berwarna biru pastel. Setahun yang lalu, saat mereka masih duduk di kelas 10, Maya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan lalu lintas yang tragis, hanya 2 blok dari gerbang sekolah. Secara fisik, bangku itu benar-benar kosong. Namun, bagi Raihan, pemandangan yang ia lihat setiap pagi selalu sama. Ada tas punggung berwarna krem yang diletakkan rapi di sandaran kursi, buku-buku pelajaran yang tersusun bertumpuk di atas meja, dan sebuah kotak pensil kecil bergambar bunga ester yang diletakkan persis di tengah tumpukan buku itu. Tidak ada siswa, guru, atau petugas kebersihan yang pernah menyentuh atau memindahkan benda-benda tersebut. Setiap bel istirahat berbunyi dan kelas menjadi lengang, Raihan selalu memilih untuk tetap tinggal. Ia akan melihat bayangan samar. Pita biru pastel bergerak perlahan di sekitar meja tersebut. Terkadang, ia bahkan mendengar suara gesekan pensil yang lembut, seolah-olah Maya sedang menulis catatan pelajaran di buku-bukunya. Ia yakin 100% bahwa itu adalah arwah Maya. Anehnya, siswa lain seakan-akan tidak menyadari atau enggan membahas keberadaan bangku yang dihuni tersebut. Mereka hanya tahu bangku itu adalah area yang harus dihindari. Sikap diam dari Pentemonia tidak berlangsung lama. Suatu hari, Laras, ketua kelas mereka yang dikenal logis dan tidak percaya tahayul, merasa geram melihat kondisi bangku tersebut yang semakin berdebu. Sudah setahun berlalu, sampai kapan kita akan membiarkan bangku ini kotor seperti ini? Gerutu Laras. Ia mengambil lapel dan mendekati bangku itu, berniat membersihkan tumpukan buku dan debu yang menempel. Saat Laras hendak menyentuh tumpukan buku, tiba-tiba ruangan itu diliputi hembusan angin dingin yang sangat kencang. Padahal, semua jendela dan pintu tertutup rapat. Lap yang dipegang Laras terlepas dan menempel di wajahnya. Bersamaan dengan itu, kotak pensil di atas meja terlempar ke lantai, mengeluarkan bunyi kelontang yang keras. Laras langsung menjerit pelan dan mundur 2 langkah. Wajahnya langsung pucat pasi. Siapa yang melemparnya? Ada yang sengaja mengerjai? Bentak Laras, mencari-cari pelaku di sekeliling ruangan yang hanya ada dirinya dan Raihan. Raihan yang berpura-pura sibuk membaca buku di bangku depannya, hanya mengangkat bahu. Namun, matanya fokus pada bayangan transparan yang kini berdiri tegak di sebelah bangku itu. Itu adalah Maya. Arwah itu menatap Laras dengan sorot mata yang penuh peringatan. Pita biru pastel di rambutnya tampak sedikit bergetar. Setelah insiden itu, tidak ada satupun siswa yang berani menyentuh bangku itu lagi. Mereka menganggap kejadian itu sebagai kebetulan yang aneh atau ulah usil yang keterlaluan. Tetapi mereka tetap menjaga jarak. Raihan merasa yakin arwah Maya masih berada di sana. Gadis itu tidak pergi. Ia tetap menjalankan rutinitasnya sebagai siswi. Datang ke sekolah setiap hari, duduk di bangku favoritnya. Seolah-olah kematian hanyalah izin tidak masuk sekolah yang diperpanjang. Yang paling mendesak bagi Raihan adalah menemukan jawaban atas pertanyaan. Apa alasan Maya masih terperangkap? Mengapa ia memilih
untuk tetap terikat pada lingkungan sekolah dan melakukan kegiatan yang sama setiap hari? Maya, bisik Raihan suatu sore. Setelah semua siswa dan guru pulang, ia membalikkan tubuhnya dan menatap lurus ke bangku yang ia yakini diduduki oleh arwah itu. Kau tahu, pelajaran fisika hari ini sangat sulit, khususnya tentang konsep hukum Newton. Apakah kau masih sempat mencatatnya? Keheningan melingkupinya. Beberapa saat kemudian, pada buku catatan yang teratas, yang terbuka pada halaman kosong, sebuah tulisan mulai muncul perlahan. Tulisannya rapi, dengan tinta biru yang sama dengan warna pita rambutnya. Belum, aku melewatkan bagian itu. Jantung Raihan berdebar kencang. Ini adalah bukti nyata bahwa arwah itu berkomunikasi. Arwah gadis SMA itu benar-benar masih bersekolah. Kenapa kau tetap di sini? Tanya Raihan lagi. Suaranya kini sedikit bergetar. Kau sudah tidak ada, kau sudah meninggal. Kali ini, jawaban muncul lebih lama. Ketika tulisan itu muncul, kata-katanya lebih buram dan terkesan ragu-ragu. Ada hal yang belum selesai. Raihan memajukan tubuhnya, berusaha membaca lebih jelas. Apa itu? Ujian akhir, tugas, apa yang belum selesai, Maya? Tiba-tiba, suhu ruangan itu menurun drastis. Jendela di sebelah bangku Maya bergetar. Hebat, tulisan di buku itu menghilang dengan cepat, digantikan oleh goresan samar yang tampak panik dan tidak beraturan. Pergi. Jangan bertanya lagi. Setelah itu, suasana kembali normal. Keheningan yang biasa, suhu ruangan yang kembali hangat. Raihan tersentak, menjauhi bangku itu. Meskipun rasa takut menyelimutinya, rasa ingin tahu Raihan jauh lebih besar. Ia yakin rahasia di balik bangku kosong itu lebih dari sekadar arwah yang merindukan sekolah. Raihan memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang peristiwa di balik kecelakaan Maya. Ia mulai curiga bahwa kematian gadis itu bukanlah akhir dari masalah, melainkan awal dari sebuah misteri yang kini mengikatnya. Ia harus mengungkap apa hal yang belum selesai itu. Jika tidak, arwah Maya akan terus terperangkap dalam limbo, dan ia mungkin ikut terseret ke dalam lingkaran misteri yang gelap. Dengan adanya komunikasi tertulis dari Maya, Raihan menyadari bahwa dia tidak hanya berhadapan dengan hantu yang kesepian, tetapi juga dengan sebuah teka-teki. Maya menuliskan ada hal yang belum selesai, dan Raihan bertekad untuk mengungkapnya. Pencariannya dimulai dengan mengumpulkan informasi tentang kehidupan Maya, do you study? Sebelum kecelakaan, Raihan memulai dari arsip sekolah dan mencoba menggali memori teman-teman lama. Ini adalah tugas yang rumit. Pihak sekolah, seperti kebanyakan institusi, sangat enggan membicarakan insiden tragis yang melibatkan seorang siswanya. Sementara itu, teman-teman sekelas Maya di masa lalu, termasuk beberapa di kelas Raihan, terlihat ingin melupakan kejadian tersebut. Setiap kali nama Maya disebut, ekspresi mereka langsung berubah menjadi muram, campuran antara kesedihan, ketakutan, dan rasa bersalah yang tidak terucap. Raihan memulai dengan dayam-dayam memeriksa majalah dinding sekolah dari tahun ajaran sebelumnya. Ia mencari pengumuman yang mencantumkan nama Maya. Ia menemukan namanya tertera jelas di daftar peraih. Nilai tertinggi dalam ujian, semester ganjil. Hal ini menguatkan ingatannya bahwa Maya adalah siswi yang sangat cerdas, fokus pada akademis, dan memang agak tertutup dalam interaksi sosial. Maya, dia anak yang baik, ujar Pak Budi, guru biologi mereka. Saat Raihan mencoba memancing informasi di kantor guru, dia memang pendiam, tetapi prestasinya luar biasa. Kecelakaan itu sungguh tidak terduga. Dokter menyatakan benturan yang dialaminya sangat fatal dan ia meninggal di tempat. Maaf Pak Budi, tanya Raihan hati-hati. Apakah Bapak melihat sesuatu yang aneh atau mencurigakan dari Maya pada hari kecelakaan itu? Pak Budi tampak berpikir sejenak, mengernyitkan dahi. Aneh? Rasanya tidak. Dia masuk sekolah, mengikuti semua pelajaran, dan bahkan sempat
mengumpulkan tugas biologi tepat waktu. Namun, ada satu hal kecil yang ia keluhkan beberapa hari sebelum kejadian itu. Dia bilang tasnya sering berpindah tempat tanpa sebab yang jelas. Seperti ada yang menggeser bangkunya saat ia pergi ke toilet. Saya pikir itu hanya ulah iseng siswa nakal. Tetapi Maya tampak sangat terganggu. Raihan mencatat informasi tentang tas berpindah tempat itu di benaknya. Hal itu memperkuat dugaannya bahwa bangku itu mungkin sudah menjadi pusat perhatian, atau bahkan sudah dihuni oleh sesuatu yang tidak terlihat. Bahkan sebelum Maya meninggal, malam harinya, setelah memastikan bahwa hanya ada satu petugas keamanan yang berjaga di gerbang utama, Raihan menyelinap masuk kembali ke dalam lingkungan sekolah. Ia menuju ke kelas 11 IPA 3. Ia membawa senter kecil dan memiliki satu tujuan, memeriksa buku-buku milik Maya secara lebih mendalam. Di bawah sorotan senter yang redup, tumpukan buku di bangku Maya terasa seperti artefak dari kehidupan yang tiba-tiba terhenti. Raihan dengan hati-hati mengambil buku fisika Maya. Ia membalik halaman demi halaman, melewati catatan rapi tentang energi kinetik dan potensi. Hingga akhirnya, ia menemukan sesuatu yang janggal di bagian tengah buku. Di antara lembaran-lembaran tebal berisi teori fisika, terselip sebuah foto Polaroid. Fotonya agak buram, tetapi cukup jelas untuk memperlihatkan 3 orang remaja, perempuan yang sedang tersenyum. Ada Maya, tentu saja, dengan pita biru khasnya. Di sebelah Maya, berdiri 2 siswi lain yang Raihan kenali, Sinta dan Dina. Kedua gadis itu saat ini berada di kelas 11 IPA 1 dan dikenal sebagai pembuat onar kecil di sekolah. Gaya berpakaian mereka sedikit lebih mencolok dan tidak serapi Maya. Hal yang lebih aneh lagi adalah tulisan tangan Maya yang samar di balik foto itu. Mengapa mereka memaksaku? Aku sungguh tidak mau. Raihan merasakan tenggorokannya tercekat. Ini bukan lagi tentang kecelakaan murni. Ada unsur pemaksaan dan tekanan dalam kehidupan Maya menjelang kematiannya. Apakah Sinta dan Dina terlibat dalam urusan yang belum selesai itu? Raihan menyimpan foto tersebut. Ia melanjutkan pencariannya dengan membuka buku harian sekolah yang sepertinya juga digunakan Maya sebagai catatan pribadi. Di sana, isinya menunjukkan perubahan drastis dalam beberapa minggu terakhir sebelum kecelakaan. Awalnya, catatan Maya berisi hal-hal positif, seperti hari ini aku berhasil memecahkan soal matematika yang sulit. Aku sangat senang. Namun, menjelang akhir, catatan itu berubah menjadi suram. Mereka mengawasiku lagi. Mereka menuntut aku melakukan ini agar rahasia tentang nilai mereka tidak terungkap. Aku sangat takut. Aku sudah tidak tahan. Mereka mengancamku. Jika mereka tahu aku menolak, semuanya akan hancur. Aku harus pergi ke tempat itu. Malam ini, aku sangat berharap semuanya akan baik-baik saja. Dan yang terakhir, sebuah goresan tinta yang tampak terburu-buru. Kemungkinan hanya beberapa jam sebelum kecelakaan terjadi. Aku tidak sengaja. Dia tergatu. Mereka pasti akan menyalahkanku. Aku harus segera lari. Raihan terperanjat. Dia tergatu. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Kecelakaan fatal yang merenggut nyawa Maya terjadi di jalan raya. Catatan ini mengarah pada sebuah insiden di suatu tempat, melibatkan seseorang yang jatuh. Kematian Maya di jalanan mungkin hanyalah upaya panik untuk melarikan diri dari kejadian yang jauh lebih serius. Saat Raihan hendak menutup buku harian itu, ia merasakan hembusan udara dingin yang familiar menyentuh bagian belakang lehernya. Ia mendongak cepat. Di ambang pintu kelas, berdiri siluet yang sangat tinggi dan kurus. Itu bukan Maya. Sosok itu mengenakan seragam yang tampak usang dan memiliki aura permusuhan yang dingin. Matanya menyala merah dalam kegelapan yang redup. Raihan menjatuhkan senternya. Cahaya redup itu berguling ke lantai dan menyoroti bangku kosong di sudut jendela. Pita biru pastel milik Maya kini telah terlepas dari tasnya dan tergeletak di lantai, tepat
di sebelah bangku. Apa yang kau cari di sana, anak muda? Suara itu terdengar berat, serak, dan berdesir. Bukan suara seorang gadis remaja. Ryan panik. Ia segera memasukkan buku harian Maya ke dalam tasnya dan berlari secepat mungkin, tanpa sempat menoleh ke belakang untuk melihat wajah sosok itu. Yakin, ia telah menyentuh rahasia yang sangat ingin disembunyikan oleh arwah lain. Arwah yang jauh lebih jahat dan berbahaya daripada Maya. Ketika ia berhasil melompati pagar sekolah dan mencapai jalan yang terang, ia berhenti untuk mengatur napas. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengeluarkan foto Polaroid itu dan melihatnya lagi. Ada 3 gadis di sana. Maya, Sinta, dan Dina. Namun, bayangan yang ia lihat di ambang pintu bukanlah salah satu dari mereka. Raihan mulai merangkai potongan teka-teki itu. Maya tidak hanya terperangkap karena ada urusan yang belum selesai. Ia terperangkap karena ia adalah saksi kunci dari sebuah rahasia kelam yang melibatkan orang-orang tertentu. Dan kini, rahasia itu dijaga ketat oleh arwah lain yang agresif. Arwah itu sepertinya adalah alasan mengapa Maya merasa perlu untuk lari pada malam ia meninggal. Maya Dwi Astari bukan sekadar arwah pelajar yang rindu bangku sekolah. Ia adalah saksi bisu kejahatan. Dan Raihan, dengan rasa ingin tahunya, telah secara tidak sengaja menjadi bagian dari kesaksian tersebut. Penemuan buku harian dan foto Polaroid memberikan arah baru bagi penyelidikan Raihan. Fokusnya kini beralih kepada Sinta dan Dina, serta insiden samar tentang dia terjatuh yang Maya catat. Raihan menyadari bahwa untuk mengungkap kebenaran yang mengikat Maya, ia harus berhadapan langsung dengan 2 gadis yang jelas-jelas mengetahui rahasia kelam tersebut. Raihan mendekati Sinta dan Dina di kantin saat jam istirahat. Keramaian di sekitar mereka adalah keuntungan, memungkinkan Raihan untuk berbicara tanpa menarik perhatian seluruh kelas. Meskipun tangannya berkeringat dingin di dalam saku celana, ia berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Sinta, Dina, sapa Raihan. Bisa kita bicara sebentar? Khusus tentang Maya? Kedua gadis itu langsung menghentikan tawa dan obrolan mereka. Ekspresi santai mereka lenyap, digantikan oleh kewaspadaan dan sedikit rasa takut. Sinta, yang selalu tampak lebih dominan, menatap Raihan dengan mata menyipit tajam. Maya? Yang mana? Di sekolah ini banyak yang namanya Maya, jawab Dina gugup, menghindari tatapan mata Raihan. Maya Dwi Astari, gadis yang bangkunya ada di sudut jendela kelasku, jawab Raihan dengan nada tegas. Ia kemudian mengeluarkan foto Polaroid yang ia temukan dan meletakkannya di atas meja. Kalian ingat foto ini kan? Kalian bertiga terlihat sangat akrab. Melihat foto itu, wajah Sinta langsung mengeras. Ia mengambil foto itu dan sedikit meremasnya. Kami tidak akrab. Dia hanya teman kelompok belajar. Dia pintar. Itu saja. Kenapa kau menggungkit-angkit masalah lama? Karena masalah lama itu yang membuat Maya masih terperangkap di sekolah ini. Raihan membalas, merendahkan suaranya agar hanya mereka bertiga yang bisa mendengar. Di buku hariannya, Maya menulis tentang kalian, tentang dipaksa melakukan sesuatu. Apa persisnya itu? Wajah Dina mendadak menjadi pucat basi. Ia meraih lengan Sinta dengan cemas. Sin, kita harus bicara jujur saja. Jiong, Gina, desis Sinta tajam. Ia kemudian menoleh ke arah Raihan dengan sorot mata mengancam. Kau tidak tahu apa-apa. Kau hanya mendengarkan omong kosong hantu. Maya meninggal karena stres belajar. Itu saja. Jangan mencari masalah, Raihan. Stres belajar dengan berlari di jalan raya setelah melihat seseorang terjatuh. Siapa yang terjatuh? Sinta. Kejadian apa yang sebenarnya terjadi di gudang belakang? Desak Raihan. Sinta teh jiang, bibirnya bergetar. Ia melihat ke sekeliling, memastikan tidak ada yang mendekat. Kemudian, ia menarik Raihan dan Dina ke sudut sepi di dekat gudang olahraga. Dina mengikuti, tampak seperti bayangan yang dilanda ketakutan. Baik, dengarkan aku baik-baik, kata Sinta. Suaranya sangat rendah dan penuh tekanan. Maya adalah pembuat kunci jawaban. Kami
Kami memaksanya untuk membuatkan kunci jawaban untuk beberapa ujian penting agar kami bisa mendapatkan nilai bagus. Kami mengancam akan menyebarkan rumor bahwa dia curang dan akan menyabotase nilainya sendiri. Jika dia menolak, itu sebabnya dia menulis tentang dipaksa dan nilai di buku harian. Raihan menatapnya tidak percaya. Anja, itu hanya karena kunci jawaban. Sinta menggelengkan kepala. Itu awalnya, tetapi kemudian kami terlibat dengan orang lain. Seorang senior yang sudah lulus tahun lalu, namanya Joko. Dia sangat berpengaruh buruk dan berbahaya. Joko berjanji akan memberikan kami uang yang banyak jika kami bisa mendapatkan beberapa arsip penting dari gudang sekolah. Sebagai bayaran untuk kunci jawaban yang bocor, kami memaksa Maya untuk membantu Joko karena dia adalah satu-satunya yang punya akses ke ruang guru setelah jam sekolah berakhir. Dan apa yang terjadi pada malam itu? Tanya Raihan, menahan napasnya. Dina tiba-tiba menyahut. Air mata mulai menggenang di matanya. Malam itu, kami bertemu Joko di gudang. Namun, Joko tidak mau mengambil barang itu. Dia bilang, jika Maya menolak untuk membayar rahasia itu dengan menjadi pacarnya, dia akan menyebarkan berita bahwa Maya yang membocorkan kunci jawaban ke seluruh sekolah, bahkan ke media massa. Maya sangat panik. Dia melawan. Saat mereka berdua tarik-menarik di tangga gudang belakang, Joko mendorongnya. Bukan Maya yang terjatuh, Joko yang terjatuh. Dina terisak. Joko jatuh dari tangga. Dia tidak meninggal, hanya pingsan dan mungkin tulang kakinya patah. Tapi Maya sangat ketakutan. Dia mengira dia telah membunuh Joko. Sinta dan aku menyuruhnya lari. Kami bilang, lari saja, nanti kami yang ngurus Joko. Dina melanjutkan. Maya lari ke jalanan tanpa melihat kemana ia pergi. Beberapa menit kemudian, terdengar suara benturan keras. Sebuah mobil menabraknya dan Joko. Dia menghilang saat kami panik melihat Maya. Raihan merasa mual. Jadi, Maya berlari bukan untuk bunuh diri, tetapi karena panik luar biasa setelah insiden di gudang. Ia adalah korban ganda, korban pemerasan Sinta, Dina, dan korban pelecehan serta kepanikan yang disebabkan oleh Joko. Tiba-tiba, Sinta mencengkeram lengan Raihan dengan erat. Matanya terlihat putus asa. Joko kembali. Raihan, dia tidak meninggal saat itu. Dia kembali mencari barang-barang dan kunci jawaban yang ia inginkan. Tapi dia bukan lagi manusia. Dia adalah arwah yang jauh lebih kuat dan jahat. Malam itu kau melihatnya di ambang pintu, kan? Itu adalah Joko. Dia marah karena kami membiarkan Maya meninggal sebelum ia mendapatkan apa yang ia mau. Dia mengancam kami berdua dan dia tidak akan membiarkan arwah Maya tenang sebelum rahasia ini benar-benar terkubur. Maya tidak pergi karena dia tahu kematiannya hanya menutupi insiden jatuhnya Joko. Dia takut semua orang menyalahkannya dan rahasia kami terungkap. Tangis Dina. Sinta menyeringai sinis. Tatapannya kini berubah menjadi keputusasaan yang mengancam. Sekarang kau tahu semuanya. Maya adalah saksi bisu tentang kejahatan kami dan keberadaan arwah Joko yang berbahaya. Dan sekarang kau juga tahu. Jika Joko tahu kau mengorek-ngorek ini, dia tidak akan hanya menampakkan diri, dia akan mencabut nyawamu. Tiba-tiba, hembusan angin dingin yang amat sangat kuat menerpa mereka bertiga. Lampu neon di atas kepala mereka mulai berkedip-kedip tidak karuan. Mereka merasakan aura kebencian yang kuat, seolah-olah seseorang sedang berdiri tepat di belakang mereka, mendengarkan setiap kote kata yang diucapkan. Sinta dan Dina menjerit ketakutan, berlari tunggang langgang meninggalkan Raihan. Raihan menoleh perlahan ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, tetapi hawa dingin itu tetap ada, menusuk hingga ke tulang. Di dinding gudang, sebuah tulisan muncul, tergores dalam bahasa yang menyerupai api. Kau tahu terlalu banyak.
kau akan membayarnya. Raihan menyadari, dengan mengungkapkan rahasia ini, ia telah memasuki zona bahaya. Ia kini menjadi target utama arwah Joko. Arwah jahat yang ingin memastikan kejahatan mereka semua terkubur bersama kematian. Maya, inilah puncak konflik. Raihan harus segera bertindak. Entah untuk membebaskan Maya atau untuk menyelamatkan nyawanya sendiri dari ancaman Joko. Ancaman yang ditinggalkan arwah Joko di dinding gudang membuat Raihan sadar bahwa ia telah melewati batas yang aman. Ia tidak bisa lagi mundur. Arwah Maya masih terikat pada sekolah karena beban rahasia itu keterlibatannya dalam jatuhnya Joko meskipun tidak disengaja, dan kepanikan yang ditimbulkan oleh Sintadina. Selama rahasia ini belum tuntas diungkap, Joko akan terus menekan Maya dan sekarang mengancam Raihan. Raihan memutuskan untuk kembali ke sumber dari semua masalah. Gudang belakang sekolah. Jika Maya terperangkap oleh rasa bersalah dan Joko terikat di sana karena insiden jatuhnya, maka di sanalah ia harus memotong benang merah teror ini. Malam itu, dengan tekad bulat yang bercampur dengan rasa takut yang menusuk-nusuk, Raihan menyelinap ke area gudang. Tempat itu adalah bangunan tua, terbuat dari bata merah yang lembab, terletak jauh di belakang lapangan basket. Tempatnya gelap, berbau apek, dan auranya terasa sangat berat, penuh tekanan. Raihan menyalakan senter kecilnya. Ia mencari tangga tempat Joko jatuh. Tangga itu ternyata adalah tangga kayu sempit menuju ke loteng gudang yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan arsip sekolah yang sudah lama. Di anak tangga ketiga, dari atas, Raihan melihat noda gelap yang samar. Noda yang kemungkinan adalah darah yang tidak pernah benar-benar hilang sepenuhnya. Saat Raihan menjejakkan kakinya di anak tangga pertama, suhu udara di sekitarnya langsung anjlok. Suara langkahnya memicu gema yang mengerikan di ruangan kosong itu. "Maya, kau ada di sini?" bisik Raihan, mencoba memanggil arwah gadis itu. Tidak ada jawaban yang terdengar. Tetapi senter di tangan Raihan mulai berkedip-kedip tidak karuan. Tiba-tiba, dari arah loteng, terdengar suara gerungan berat, seperti seseorang yang sedang menyeret kakinya yang pincang. "Beraninya kau datang ke tempat ini, bocah yang suka ikut campur." Suara Joko terdengar, serak dan penuh kebencian, menggema dari atas loteng. Raihan mengangkat senternya ke atas. Ia melihat sosok Joko. Wajahnya terlihat kurus, matanya cekung, dan di bagian kaki tampak samar-samar seperti kabut tebal yang melayang, melambangkan kaki yang patah malam itu. Auranya jauh lebih jahat dan agresif dibandingkan dengan arwah Maya yang hanya tampak sedih. "Kau tidak akan pernah bisa membebaskan dia," teriak Joko. Suaranya kini melengking tinggi. "Dia adalah milikku. Selama dia menyimpan rahasia ini, dia akan terus terikat padaku. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan padaku." "Maya tidak sengaja mendorongmu," balas Raihan, mencoba terdengar lebih berani, meskipun kakinya terasa lemas. "Kau dan teman-temanmu yang memaksanya. Kalian mengancamnya. Dia adalah korban. Kau, Sinta, dan Dina yang bertanggung jawab atas kematiannya." Joko tertawa dingin, tawa yang membuat bulu kuduk Raihan merinding. "Kebenaran? Kebenaran. Di dunia ini, yang kuat yang akan menang. Dan sekarang, aku yang memegang kendali." Tiba-tiba, dari kegelapan di samping tangga, muncul sesosok tubuh lain. Itu adalah Maya. Ia berdiri di dekat Raihan, tetapi ia tidak menatap Joko. Ia hanya menunduk menatap lantai. Wajahnya dipenuhi kesedihan dan ketakutan yang mendalam. Pita biru di rambutnya tampak kusam dan tidak bercahaya. "Jangan libatkan dia," bisik Maya. Suaranya nyaris tidak terdengar. "Pergi, Raihan, dia sangat berbahaya." "Tidak, Maya, aku tidak akan pergi. Aku akan mengatakan kebenaran." "Joko, dengarkan. Aku tahu semua rahasia kalian. Aku tahu kalian memaksanya. Aku akan mengungkap semuanya. Kecelakaan Maya bukanlah upaya bunuh diri. Itu adalah upaya putus asa untuk melarikan diri dari kejahatan yang kalian lakukan di sini." Mendengar kata-kata itu,
kemarahan Joko mencapai titik puncaknya. Gudang itu bergetar hebat. Tumpukan arsip-arsip tua di loteng mulai berjatuhan. Kau akan mati di sini, seperti yang kuinginkan pada gadis ini, raung Joko. Ia melompat turun dari loteng. Lompatan itu tidak seperti arwah yang melayang, melainkan seperti benda padat yang jatuh menghantam lantai, menimbulkan bunyi boom yang keras dan membuat debu beterbangan. Raihan tersentak mundur. Ia merasakan cengkeraman dingin yang sangat kuat di bahunya, seolah-olah tangan Joko yang nyata sedang mencengkeramnya erat. Ia tidak bisa bergerak dari tempatnya. Sekarang, kau yang akan menemaniku di sini, terkunci bersama rahasia ini selamanya, desis Joko. Wajahnya mendekat ke wajah Raihan, mengeluarkan aura busuk dan kebencian. Saat Raihan pasrah dan hendak menutup mata, ia merasakan desakan energi yang kuat dari sampingnya. Itu adalah Maya. Maya yang biasanya hanya diam dan tampak sedih, kini menoleh dan menatap tajam ke arah Joko. Matanya untuk pertama kalinya bersinar dengan api amarah yang samar. Pita biru pastelnya berkibar liar dengan kekuatan tak terlihat. Tidak, kau yang akan pergi. Jangan pernah sentuh dia, teriak Maja. Suaranya yang lembut kini berubah menjadi jeritan kepedihan yang menusuk. Maya mendorong Joko dengan kekuatan tak kasat mata. Dorongan itu cukup kuat untuk membuat sosok Joko terhuyung mundur, menabrak tumpukan rak. Kau berani melawanku, Maya, raung Joko, terkejut dengan perlawanan yang tidak ia duga sama sekali. Aku lelah dengan ketakutan ini. Aku datang ke sekolah bukan karena rindu pelajaran. Aku datang untuk membereskan bangku ini setiap hari, untuk mengingatkan diriku bahwa aku masih hidup, agar aku tidak ikut terikat di sini, di tempat yang penuh kebencian ini, kata Maya. Isakannya kini bercampur dengan suara yang kuat dan lantang. Aku adalah saksi, dan aku tidak akan membiarkanmu melakukan kejahatan lagi. Saat Maya mengucapkan kata-kata itu, bangku kosong di kelas 11 IPA 3 yang jauh dari sana tiba-tiba berderak keras, seolah semua beban yang ditanggung Maya selama setahun terakhir telah terlepas. Maya menoleh ke arah Raihan, senyum tipis, sedih, dan penuh terima kasih tersungging di bibirnya. Terima kasih, Raihan. Kau telah membantuku menyelesaikan hal yang paling penting. Dengan sisa kekuatannya, Maya meraih sebuah buku tua dari rak yang roboh akibat tabrakan. Joko, buku itu adalah sebuah laporan saksi mata dari arsip sekolah tentang insiden jatuhnya Joko yang ditulis samar-samar oleh petugas keamanan yang sempat melihat kejadian itu. Maya merobek satu halaman penting di dalamnya dan menempelkannya di dada Raihan. Bawa ini, biarkan kebenaran terungkap. Pergilah dari sini, perintah Maya. Joko bangkit dengan amarah yang membara. Ia tahu dengan bocornya laporan itu, rahasianya akan terbongkar. Ia menerjang ke arah Raihan dan Maya dengan kecepatan yang mengerikan. Raihan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia berlari keluar dari gudang, membawa selembar kertas berharga itu. Ketika ia mencapai pintu gudang, ia mendengar suara benturan keras dan jeritan yang melengking. Bukan jeritan takut, melainkan jeritan yang dipenuhi rasa sakit dan amarah yang perlahan meredup. Raihan tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Ia hanya tahu Maya telah mengorbankan dirinya untuk melindunginya dan memastikan kebenaran terungkap. Sekarang tugas Raihan adalah menyampaikan kebenaran itu. Raihan berhasil keluar dari area sekolah dengan selamat pada malam hari. Tetapi pikirannya terasa kacau. Ia masih bisa merasakan sentuhan dingin arwah Joko dan mendengar jeritan terakhir yang memilukan dari gudang. Namun, di tangannya, ia menggenggam erat selembar robekan kertas tua, laporan yang dipegang sebagai kunci oleh arwah Maya. Keesokan paginya, Raihan tidak langsung pergi ke sekolah seperti biasa. Ia tahu langkahnya harus strategis dan melibatkan otoritas tertinggi. Ia memutuskan untuk menemui kepala sekolah, Bapak Wibowo,
yang dikenal sebagai sosok yang memiliki integritas tinggi dan kepedulian yang mendalam terhadap siswa. Ini adalah langkah paling berisiko, tetapi ia harus melakukannya demi menuntaskan urusan Maya. Di ruang kepala sekolah, Raihan menceritakan seluruh kisahnya tanpa mengurangi satu pun detail. Dari pengalamannya dengan bangku kosong berhantu, isi buku harian Maya yang mencurigakan, paksaan yang dilakukan oleh Sinta dan Dina, hingga insiden jatuhnya Joko di tangga gudang, dan puncaknya konfrontasi dengan arwah jahat Joko. Ia menyertakan robekan laporan saksi mata yang ia dapatkan sebagai bukti fisik yang tak terbantahkan. Bapak Wibowo mendengarkan setiap kata dengan saksama. Wajahnya menunjukkan keterkejutan, kesedihan, dan amarah. Laporan yang diberikan Raihan, meskipun terkesan buram dan sempat ditutupi, memperkuat kesaksian Raihan bahwa ada insiden serius di gudang sebelum Maya mengalami kecelakaan di jalan raya. Kami memang selalu menutup kasus kecelakaan Maya sebagai murni insiden lalu lintas, ujar Bapak Wibowo dengan suara berat. Tetapi, saya akui selalu ada beberapa keganjilan yang terasa mengganjal di hati saya selama ini. Sinta dan Dina terlibat dalam pemerasan, Pak, kata Raihan dengan tegas. Dan Joko yang menjadi pemicu semua ini, arwahnya masih menghantui sekolah. Maya ingin kebenaran ini terungkap agar dia bisa tenang. Bapak Wibowo segera bertindak. Ia memanggil Sinta dan Dina ke ruangannya. Kedua gadis itu yang semalam sudah dilanda ketakutan luar biasa setelah dikejar oleh arwah Joko dan merasa tertekan karena rahasia mereka kini diketahui. Raihan akhirnya tidak mampu lagi menahan beban rahasia itu di hadapan kepala sekolah dan Raihan. Dengan tangisan yang histeris, Sinta dan Dina mengakui semuanya. Pengakuan mereka sangat rinci. Bagaimana mereka memeras Maya untuk mendapatkan kunci jawaban. Bagaimana Joko terlibat dan mengancam Maya dengan menyebarkan rahasia itu. Dan bagaimana mereka panik serta menyuruh Maya lari setelah Joko jatuh di tangga. Pengakuan ini mengubah seluruh narasi kasus kematian Maya. Kematiannya bukan lagi sekadar kecelakaan. Itu adalah pelarian yang didorong oleh kepanikan ekstrem dari serangkaian kejahatan yang menimpanya. Bapak Wibowo dengan cepat mengambil tindakan. Sinta dan Dina dikenakan sanksi akademik berat dan harus segera menjalani sesi konseling kejiwaan. Selain itu, kasus ini, khususnya bagian pemerasan dan ancaman yang menyebabkan korban lari dan meninggal, juga diserahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Namun, bagian paling penting bagi Raihan adalah langkah yang diambil oleh pihak sekolah untuk membebaskan arwah Maya. Setelah pengakuan yang mengejutkan itu, Bapak Wibowo, atas saran dari Raihan, mengadakan upacara kecil dan doa bersama di kelas 11 IPA 3 pada sore harinya. Seluruh siswa dan guru dikumpulkan. Bapak Wibowo secara terbuka mengakui bahwa bangku kosong itu adalah tempat duduk Maya Dwi Astari, dan bahwa Maya adalah korban dari serangkaian kejadian tragis yang menimpanya. Kami memohon maaf, Maya, kata Bapak Wibowo dengan suara bergetar di depan bangku kosong itu. Kami gagal melindungimu saat itu. Namun kini, semua rahasia sudah terungkap. Kau tidak perlu lagi menanggung beban itu. Kami semua tahu kebenaran yang sesungguhnya. Saat Bapak Wibowo selesai mengucapkan kalimat itu, semua orang di kelas merasakan hembusan angin sejuk yang sangat lembut berputar perlahan di sekitar bangku. Mayam pita biru pastel yang sudah lama terlepas dan diletakkan kembali oleh Raihan di bangku itu tiba-tiba terangkat ke udara seolah sedang melambai perpisahan. Raihan yang berdiri di barisan depan merasakan sentuhan ringan dan hangat di pipinya. Sentuhan yang berbeda dengan hawa dingin yang dibawa Joko. Ia mendongak. Di ambang jendela, sesosok bayangan yang sangat samar berbalut seragam SMA
dengan pita biru yang kini tampak bersinar terang, tersenyum ke arahnya. Itu adalah Maya. Senyum itu adalah senyum lega, damai, dan penuh rasa terima kasih. Bayangan itu kemudian perlahan memudar bersama dengan pita biru pastel yang kini jatuh lembut di atas tumpukan buku di meja. Bangku itu kini benar-benar kosong. Tidak ada lagi hawa dingin yang menusuk. Tidak ada lagi tas yang tiba-tiba muncul. Yang tersisa hanyalah bangku kayu biasa. Arwah Maya Dwi Astari akhirnya menemukan kedamaian dan kebebasannya. Setelah kebenaran tentang kematiannya diungkapkan, urusan yang belum selesai itu kini telah tuntas. Namun, kisah ini belum sepenuhnya berakhir. Raihan masih harus memastikan bahwa arwah jahat Joko tidak lagi mengganggu ketenangan sekolah. Meskipun arwah Maya telah menemukan kedamaian, ancaman dari Joko, arwah jahat yang terikat pada gudang belakang, masih menggantung di atas sekolah menengah atas Bakti Nusantara. Setelah pengakuan Sinta dan Dina, serta tindakan tegas dari Bapak Wibowo, sekolah mulai menjalani proses pemulihan. Namun, Raihan tahu, selama energi kebencian Joko masih ada, ketenangan sejati tidak akan tercipta. Raihan merasa bertanggung jawab. Ia tahu Joko sangat marah karena kebenaran tentang pemerasan, ancaman, dan insiden jatuhnya telah terungkap. Sebuah kebenaran yang arwah Maya rela pertahankan dengan mengorbankan ketenangannya. Kemarahan ini membuat energi Joko semakin kuat dan berbahaya. Pengkarian. Raihan tentang cara mengatasi arwah jahat membawanya kepada satu kesimpulan. Arwah yang terikat karena dosa dan kejahatan akan kehilangan kekuatannya jika kejahatan itu diakui secara terbuka. Raihan memutuskan untuk kembali ke gudang. Kali ini bukan untuk mencari bukti, tetapi untuk berhadapan dengan Joko dengan membawa kebenaran sebagai senjatanya. Raihan melakukan persiapan terakhirnya di siang hari. Ia menyalin lengkap bagian laporan saksi mata yang diberikan Maya, menambahkan transkrip pengakuan Sinta dan Dina yang ia ingat. Ia ingin memastikan Joko tahu bahwa tidak ada lagi rahasia yang bisa ia gunakan sebagai sandera. Malam harinya, Raihan kembali menyelinap ke gudang belakang. Suasana di sana terasa lebih dingin dan lebih mencekam dari sebelumnya. Bau apek dan debu bercampur dengan aroma anyir yang samar, pertanda kehadiran energi negatif yang pekat. Ketika Raihan mencapai dasar tangga, ia tidak perlu memanggil Joko. Sosok tinggi kurus itu muncul tiba-tiba dari bayangan di loteng. Melayang turun dengan tatapan mata merah yang penuh amarah dan dendam. "Kau berani kembali, bocah sialan," geram Joko. Suaranya berdesir, seperti pasir yang ditiup angin. "Kau telah menghancurkan segalanya. Kau membebaskan sanderaku. Sekarang, aku akan pastikan kau membayar mahal untuk kebodohanmu." Joko menerjang, tetapi Raihan telah siap. Raihan tidak lari. Ia mengangkat salinan kurtis kartis yang ia bawa. "Tidak ada lagi yang bisa kau hancurkan, Joko," teriak Raihan suaranya. Lantang memecah keheningan. "Maya sudah bebas. Rencanamu untuk menguasai sekolah ini dengan mengancam gadis-gadis lain sudah gagal. Seluruh sekolah sudah tahu kebenaranmu." Joko terhuyung mundur. Energi kebencian yang ia pancarkan seolah-olah berbenturan dengan informasi yang Raihan pegang. Sinta dan Dina sudah mengakui semua kejahatan mereka, pemerasan, ancaman, dan bagaimana kau memanfaatkan Maya. Jatuhnya dirimu di tangga malam itu adalah kesalahanmu sendiri karena mencoba melecehkan dan mengancamnya. Raihan melanjutkan. Suaranya menjadi semakin keras. Ia membaca poin-poin penting dari pengakuan Sinta dan Dina serta laporan saksi mata. Setiap kalimat yang diucapkan, Raihan seperti peluru yang menembus aura Joko. Sosok arwah itu mulai bergetar hebat. Wajahnya yang semula tampak jelas karena amarah, kini mulai buram dan transparan. Energi negatif yang selama ini mengikatnya pada tempat itu perlahan-lahan terkikis. "Tidak, itu bohong,"
Mereka berbohong. Raung Joko mencoba menyerang Raihan sekali lagi. Namun, serangan itu terasa lemah. Tangan dingin Joko yang mencoba mencekik. Raihan hanya menghasilkan sensasi hembusan udara yang dingin. Tidak lagi berupa cengkeraman fisik yang kuat seperti malam sebelumnya. Raihan tahu ia hampir berhasil. Ia harus memberikan pukulan terakhir. Kau bukan lagi siapa-siapa di sekolah ini, Joko. Kau adalah seorang pecundang yang memanfaatkan kelemahan orang lain. Kau mati karena kejahatanmu sendiri yang tidak diakui. Dan arwah Maya, dia kini sudah tenang. Kau tidak akan pernah bisa memanggilnya atau menyandera siapapun lagi. Saat Raihan menyelesaikan kata-katanya, sebuah cahaya samar muncul di tangga tempat Joko terjatuh. Cahaya itu bukan cahaya suci, melainkan representasi dari kebenaran yang kini terpancar. Cahaya itu menyentuh kaki Joko yang pincang. Joko menjerit kesakitan yang mengerikan. Ia menyusut, sosoknya mengecil dan memudar dengan cepat. Seperti asap yang ditiup angin kencang. Ia tidak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi atau menggantungkan energinya di dunia ini. Begitu kejahatannya terungkap, kekuatannya untuk menakut-nakuti dan terikat pada tempat itu langsung lenyap. Beberapa detik kemudian, gudang itu kembali sunyi. Hawa dingin yang mencekik hilang sepenuhnya. Raihan merasakan udara yang kembali hangat. Seperti suhu normal sebuah bangunan tua. Joko telah hilang. Mungkin telah didorong ke tempat yang seharusnya. Tempat di mana ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Raihan meninggalkan gudang itu dengan rasa lega yang mendalam. Misi utamanya telah selesai. Keesokan harinya, sekolah terasa berbeda. Suasana yang tegang dan rahasia yang terpendam selama setahun kini telah terangkat. Sinta dan Dina tidak lagi masuk sekolah, menjalani proses hukum dan pemulihan. Kasus Maya Dwi Astari dibuka kembali dan namanya dibersihkan. Sekolah memberinya penghargaan Anumerta sebagai siswi berprestasi yang meninggal saat melarikan diri dari kejahatan. Di kelas 11 IPA 3, bangku di sudut jendela itu benar-benar kosong. Setelah upacara pembebasan Maya, buku-buku dan tas punggung krem itu telah diserahkan kembali kepada keluarga Maya. Kini, bangku itu tidak hanya kosong, tetapi juga bersih. Tidak ada lagi energi sedih Maya. Tidak ada lagi bayangan pita biru. Dan tentu saja, tidak ada lagi jejak arwah jahat yang mengintai. Raihan, yang kini kembali menjadi siswa biasa, menatap bangku itu setiap pagi. Ia tidak lagi merasakan kepekaan yang mengganggu. Ia kini hanya melihat sebuah bangku kosong yang menjadi pengingat bisu tentang sebuah keberanian, pengorbanan, dan pentingnya sebuah kebenaran. Sekelam apapun rahasia itu, ia telah belajar bahwa ada beberapa hal yang harus diselesaikan di dunia ini sebelum seseorang benar-benar bisa beristirahat dengan tenang. Dan berkat rasa ingin tahu serta tekadnya, bangku kosong di sudut jendela itu tidak lagi menjadi jebakan, melainkan simbol perpisahan yang damai bagi seorang gadis bernama Maya Dwi Astari. Raihan kembali fokus pada pelajaran fisika, tetapi ia kini menyimpan satu rahasia, bahwa di balik kehidupan normal SMA, ada realitas lain yang menanti untuk diungkap. Dan ia, si siswa biasa di kelas IPA 3, adalah satu-satunya orang yang memegang kunci untuk membuka pintu rahasia tersebut.